terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terjadi di sini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan ke-8 di tahun 2024. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita ini selalu ada kemungkinan kita berhadapkan dengan tembok-tembok yang menghalangi langkah kita untuk maju. Pintu-pintu yang tertutup, belenggu-belenggu yang mengikat, sikap-sikap yang sangat tidak bersahabat, dan hati yang keras sepertinya sulit untuk diobatkan.
Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan 12. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai dengan 12. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk di tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya." Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepada-Mu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah, tidakkah Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada-Mu." Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan yang tentram ini tidak berlangsung lama. Ada suatu berita yang mengejutkan. Bangsa Moab dan Amon serta pasukan Meunim menyerang Yehuda. Bangsa yang kecil yang kekuatannya tidak berdaya. Bapak Ibu, di dalam situasi kondisi yang sangat mencekam itu, Yosafat mengambil satu keputusan, mengambil suatu tindakan untuk mencari Tuhan. Apa saja yang dilakukan oleh Yosafat saat itu? Yang pertama, dia mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan. Ketika menghadapi musuhnya datang, Yosafat mengadakan puasa nasional. Bukan sesuatu yang mudah. Puasa adalah tanda penyerahan diri kepada Tuhan. Tanda ketidaksanggupan diri dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dikatakan di dalam ayat 12, "Kami tidak mempunyai kekuatan, tidak tahu apa yang harus kami perbuat." Yosafat tidak overconfidence. Ada hubungan yang erat antara satu ketakutan dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita rindukan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang sedang kita takutkan saat ini? Apa yang sedang kita khawatirkan saat ini? Tuhan ingin kita mengakuinya di hadapannya. Bapak Ibu, suatu saat ada seorang ayah yang anaknya dirasuk setan dan murid-murid Tuhan Yesus tidak berhasil untuk mengusirnya. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika Engkau dapat,
Dan Tuhan Yesus menegurnya dengan satu jawaban dari ayah itu tersebut adalah, "Aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Tuhan tidak marah dengan ayah dari anak ini, tetapi Dia menyembuhkan anaknya yang sakit itu. Bapak Ibu, mari kita mengakui setiap kelemahan kita, datang kepada Tuhan dengan segala keberadaan hati kita. Seringkali kita berpura-pura di hadapan Tuhan. Tuhan tahu persis apa yang ada dalam dasar hati kita, dan Dia merindukan kita untuk mengakui setiap keberadaan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kunci untuk kuat di masa sukar adalah mengakui setiap kelemahan kita di hadapan Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9 katakan, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Yang kedua yang dilakukan oleh Yosafat setelah dia mengakui keberadaannya di hadapan Tuhan, seorang yang tidak mampu, tidak berdaya di hadapan Tuhan, dia mencari dan menemukan wajah Tuhan. Ayat 9 katakan, "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di rumah ini, di hadapanmu. Karena namamu tinggal dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami." Bapak Ibu, kalau kita melihat Yosafat adalah seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi tiba-tiba masalah datang sepertinya tanpa diundang. Dia hidup benar di hadapan Tuhan, tapi dia tidak protes terhadap Tuhan dengan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia percaya bahwa setiap yang terjadi dalam kehidupannya tidak akan lepas dari kendalinya Tuhan. Tidak akan lepas dari perhatian Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja sama di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Yosafat percaya bahwa Tuhan turut bekerja sama. Dia mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Ketika kita berseru, kita mencari Tuhan. Apakah kita mencari dengan kesungguhan hati kita? Kita sungguh-sungguh mencari dan untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi dan menginginkan kekuatannya untuk menaungi kehidupan kita ketika masalah dan persoalan itu terjadi dalam hidup kita. Ataukah kita memandang masalah itu sangat besar dalam hidup kita sehingga kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Yosafat menggantikan ketakutannya dengan takut akan Allah. Dikatakan, "Tuhan, engkaulah perjanjianku, jangan sampai namamu dipermalukan." Mata kami tertuju kepadamu. Mata Yosafat tertuju kepada Tuhan, bukan kepada kenyamanannya, bukan kepada keamanannya, tetapi matanya tertuju kepada Tuhan. Dia mengharapkan belas kasihan Tuhan atas kehidupannya. Kunci kuat untuk menghadapi masa krisis adalah mencari Tuhan dengan segala kesungguhan hati. Yang ketiga, terima dan pegang janji Tuhan. Ketika Yosafat mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, ia juga memegang janji Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, kalau kita lihat, Yehuda adalah satu kerajaan kecil. Tidak ada kemungkinan untuk menang. Berdiri saja dan lihat kemenangan terjadi. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Di dalam Alkitab seringkali kita membaca, jangan takut, Allah yang berperang ganti kita.
Mungkin ketika kita sedang mengalami masalah dan kita sudah berdoa, namun tidak ada sesuatu perubahan terjadi, tetapi tetap meyakini bahwa Allah menyertai kita di dalam setiap masalah hidup kita. Bilangan 23 ayat 19 katakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan ia tidak melakukannya, dan atau ia berbicara dan tidak menepatinya. Allah kita adalah Allah yang selalu setia akan janjinya. Hal yang tidak bisa dia lakukan adalah mengingkari janjinya. Sebab itu pegang janji Tuhan, terima janji Tuhan, perkatakan janji Tuhan itu setiap hari dalam kehidupan kita. Percaya bahwa apa yang dikatakan Allah itu adalah ya dan amin. Bapak Ibu, ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita, seperti yang dilakukan oleh Yosafat, akui keterbatasan kita. Jangan kita bersandar dengan kekuatan kita sendiri. Dan mulai cari Tuhan. Seringkali kita cari pertolongan manusia dan kita mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Dan kita tidak mengingat janji Tuhan yang ya dan amin dalam hidup kita. Sehingga kita terus-menerus hidup di dalam kekalahan. Saya percaya ketika kita mengakui Tuhan di dalam segala tindakan kita, maka kemenangan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang sudah mati di atas kayu salib menggantikan hukuman dosa kami. Engkau Tuhan yang terus-menerus menyertai kami sementara kami ada di dalam dunia ini. Sementara kami menghadapi masalah persoalan dalam hidup ini, Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan, ajarkan kami mengakui keberadaan kami, mengakui keterbatasan kami Tuhan. Dan kemudian kami mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami tidak mencari pertolongan kepada yang lain, tapi kami mencari pertolongan kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang sanggup dan mampu menolong kami Tuhan. Tuhan, ajarkan kami terus mengingat janji-janji-Mu dalam hidup kami. Janji manusia seringkali terbatas Tuhan, tidak mampu ditepati. Tetapi janji-Mu itu ya dan amin Tuhan. Terus Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap umat-Mu yang sedang mendengarkan renungan pada hari ini Tuhan. Biarlah mereka boleh dikuatkan dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, menolong hidupku.
Tuhan.